Ada yang tahu apa itu krisis? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jika posisi Anda sebagai PR perusahaan atau organisasi, apa yang harus Anda lakukan? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Tolong jangan di-skip agar tidak salah dalam mendapatkan informasi. Teman-teman sudah tahu tentang krisis? Menurut Dufrin, dia mendefinisikan krisis itu adalah sebuah situasi yang tidak stabil dengan berbagai kemungkinan menghasilkan yang tidak diinginkan. Dalam konteks PR, yang dimaksud dengan krisis itu kejadian negatif yang dapat mengancam reputasi, citra, atau brand. Ada yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal perusahaan atau organisasi. Teman-teman, pernah terpikir nggak? Kenapa sih dalam PR selalu ada penekanan mengancam pada reputasi, citra, atau brand? Nah, karena itu akan menjadi perhatian orang-orang PR bahwa masalah tersebut harus diselesaikan, entah bagaimana caranya. Sebagai orang-orang PR, kita harus cepat dalam menyelesaikan krisis, walaupun pada akhirnya perlu ada proses atau tahapan yang harus dilalui. Krisis ini memang menjadi masalah yang rumit ya, karena masalahnya sudah pernah kita alami sebelumnya. Kalau kita baru menjumpai masalah, bukan krisis namanya, tapi itu hanya masalah. Ketika menghadapi krisis, ada 7 langkah atau 7 cara dalam memanajemen krisis ke-PR-an, atau disingkat juga dengan 7R. Nah, yaitu respon, ada regret, ada resolution, ada restitution, ada reform, ada responsibility, dan juga ada rebuilding reputation. Nah, yang pertama yaitu respon. Yang dimaksud dengan respon adalah sampaikan pesan walaupun hanya sedikit dan dalam situasi yang terbatas. Artinya, ketika ada peristiwa kecelakaan atau kasus yang terjadi perusahaan atau organisasi Anda, respon itu adalah tahap pertama yang harus dilakukan. Misalnya seperti tragedi tahun lalu, yaitu kecelakaan kereta api yang terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tabrakan antara kereta api lokal dengan kereta api turangga yang menyebabkan gangguan perjalanan kereta api terhambat selama beberapa jam. Bisa jadi dalam kasus ini, orang-orang PR-nya itu baru tahu juga. Ketika kita bayangkan sebagai seorang PR, lalu semenit kemudian tiba-tiba ada kabar bahwa telah terjadi tabrakan yang terjadi di Cicalengka, walaupun informasi tersebut belum detail apa penyebabnya, tapi langkah pertama yang harus Anda sampaikan sebagai seorang PR ketika ditanya, Anda harus respon dari informasi yang kita dapatkan. Tapi kalau kita sebagai ofisial perusahaan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, lalu ketika ditanya, Anda tidak berbicara apa-apa, publik akan bertanya-tanya, apa nih yang sebenarnya terjadi? Jadi, jangan sampai Anda itu no comment. Misal, oh iya betul, kami telah menerima laporan bla 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 bla. Nah, tapi pastikan Anda belum mendapatkan informasi detailnya, apalagi penyebabnya. Nah, pada pendekatan no comment itu, dalam kasus seperti ini harus dihindari. Karena no comment ini digunakan oleh orang PR pada kasus-kasus sensitif. Ketika dia ngomong, barangkali kata-katanya itu bisa jadi blunder. Jadi, kedudukan perkaranya itu belum jelas. Nah, sehingga diam pada posisi ini lebih baik. Tapi banyak kasus seperti terjadinya kecelakaan atau keracunan atau terjadi pencurian atau korupsi misalnya, maka sampaikan sejauh yang kita tahu dan kita tahu pasti. Kemudian yang kedua adalah regret. Regret itu sebenarnya menunjukkan rasa empati yang memiliki rasa perhatian dan kepedulian atas apa yang terjadi, terutama pada orang lain yang merasa dirugikan atau jadi korban. Misalnya kita bekerja di kereta, yang mana sering terjadi keluhan, misal telah terjadi kehilangan tas atau handphone. Dan sebenarnya bukan kesalahan KAI kan, ya kejadiannya saja di situ. Tapi masa iya sih KAI mau bilang
Lain kali hati-hati ya Mbak, Mas. Kan nggak seperti itu. Tapi kita harus turut merasa menyesal, memberikan perhatian atau empati terhadap korban. Contoh, kami menyampaikan duka yang mendalam atas bla bla bla, atau kami menyesal atas kejadian kehilangan ini gitu kan. Nah, jadi penting untuk menyampaikan rasa empati. Kemudian yang ketiga itu adalah resolution. Sampaikan bagaimana perusahaan menanggulangi masalah dengan cepat. Tentu pada tahap ini kalau Anda memang tahu bahwa itu bagian dan atas kesalahan perusahaan, kita ya harus minta maaf dan menyesali. Kemudian perusahaan menyampaikan bagaimana cara menanggulangi atas kejadian itu. Misal dalam kasus KAI, kami akan segera mengirimkan bantuan penanggulangan bencana untuk menginvestigasi peristiwa tersebut, misal pada kecelakaan yang terjadi di Cicalengka itu. Nah, kemudian kami akan segera mengoperasikan kembali jalur kereta api supaya kereta lain agar bisa lewat. Nah, jadi Anda kasih tahu kepada publik bahwa Anda akan melakukan sesuatu. Yang keempat adalah restitution atau ganti rugi. Sampaikan bahwa perusahaan akan melakukan ganti rugi atas korban dari peristiwa yang telah terjadi. Nah, sehingga kalau memang ada kasus di mana itu adalah kesalahan kita, ya kita mesti harus ganti rugi. Misalnya, kita mempunyai perusahaan, ya katakanlah Polytron lah. Ketika Polytron itu memproduksi ratusan televisi, lalu kabelnya itu ya rapuh atau gampang rusak, dan itu merupakan kesalahan produksi. Artinya perusahaan perlu mengganti rugi karena itu kesalahan kita. Yang kelima adalah reform. Nah, reform ini adalah melakukan perbaikan yang akan dilakukan ke depan supaya krisis atau hal serupa tidak terjadi lagi. Nah, kalau seumpamanya dalam kasus KAI, berarti memastikan sistem pengawasan jalur itu lebih ketat. Atau dalam kasus makanan misalnya, dalam restoran, misalnya dalam restoran besar itu ada konsumen yang komplain karena ketika hendak memakan makanan ternyata di dalam makanan itu ada hewannya. Nah, berarti kan perusahaan itu harus memperbaiki SOP-nya. Kemudian harus mengganti chef supaya tidak ada hewan lagi yang masuk ke dapur. Nah, jadi reform ini mengantisipasi agar masalah tidak terulang kembali. Kemudian yang keenam itu adalah tanggung jawab. Tunjukkan tanggung jawab terutama sebagai leader gitu ya, dari perusahaan tersebut. Misalnya pimpinan yang bertanggung jawab atas krisis. Ada banyak contohnya. Misal salah satu diantaranya yaitu mengundurkan diri atau mutasi, tapi bukan PR yang mengeluarkan. Jadi perbedaan mendasar antara responsibility dan restitution, walaupun sama-sama tanggung jawab gitu ya, yaitu kalau restitution itu ganti rugi atau tanggung jawab dari pihak perusahaan kepada konsumen. Tapi kalau responsibility itu tanggung jawab lebih pada internalnya, seperti orang yang menjadi oknum atau pelaku itu diberhentikan atau pindah atau dipecat dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu rebuilding reputation. Ini adalah penegasan dari perusahaan untuk membangun brand atau reputasi ke depan pasca krisis terjadi. Jadi ini merupakan rencana untuk jangka panjang dalam membangun kembali brand atau reputasi. Ya, walaupun sebenarnya mengembalikan kembali reputasi yang telah rusak atau yang telah mengalami krisis itu termasuk berat gitu ya. Kalau dalam kasus KAI itu orang sudah tidak banyak pilihan lagi dalam bentuk transportasi kereta, karena di Indonesia transportasi kereta itu cuma satu, sehingga untuk mengembalikan kembali kesalahan itu ya tidak terlalu susah. Tapi kalau dalam kasus makanan misalnya yang sudah banyak perusahaannya pesaingnya itu, nah ini menjadi tantangan yang berat bagi seorang PR. Nah, dalam mengatasi krisis ini tidak selalu 7R, tapi itu bisa 5R, bisa 3R, ya tergantung kerumitan krisis yang dialami perusahaan tersebut.
Jadi tergantung kasus apa yang terjadi, kasus ini bisa lebih sedikit dalam cara menanganinya atau bisa lebih banyak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Jangan lupa like, share, dan komen jika ingin pembahasan menarik lainnya. Dah.